bahasanya nakal-nakalnya bocah, nakalnya anak itu ketika di dalam pondok pesantren, dia itu bisa akan menjadi yang baik. merasa takut untuk mondok ataupun belajar di pesantren, jangan pernah takut, karena sebenarnya belajar di sini tuh seru, asik, banyak temannya, banyak waktu untuk kita belajar menjadi orang yang bermanfaat, kan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Sunan Derajat itu pondok tertua di Indonesia. Wali Songo dulu bikin pondok jumlahnya 9. Yang sukses berhasil mengislamkan Indonesia dari Hindu Buddha tanpa geger Gendroyono. Mekah masuk Islam karena kalah perang. Wali Songo, anak cucu Nabi yang dikejar-kejar dari Arab, dibantai melarikan diri ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, yaitu berjuang agama yang sukses. Maksudnya bagaimana sukses? Tanpa gegeran, tanpa perang, orang Jawa yang asalnya Hindu, Buddha masuk Islam loh dengan kesadaran. Asal dari kerajaan Mojopahit menjadi kerajaan Demak. Dari Prabu Kertawijaya, dari Raden Patah. Itulah Pondok Sunan Derajat, pondok paling tua di Indonesia. Sekarang muridnya paling banyak di Indonesia, 16.000. Mulai kanak-kanak sampai S2. Di Pondok Sunan Derajat, pendidikannya mulai kanak-kanak sampai S2. Dan segala macam jurusan di Pondok Sunan Derajat ada. Nah, itulah. Mulai dari jurusan gunung sampai jurusan laut. Pondok Sunan Derajat dibangun Sunan Derajat tahun 1460. Sudah 600 tahun Pondok Sunan Derajat ini. Pondok Sunan Derajat bukan teori toh, sampai prakteknya. Pondok punya pabrik garam samudra. Ya, bukan dari Australia, air laut jadi garam. Pondok punya perusahaan besar, punya apa? Perusahaan minum Aidrat. Kalau di Malang, Songo. Di Bojonegoro, Aquadrat. Saya harapkan saya, Bu, bagaimana lantaran santri-santri saya, orang Indonesia selamat di dunia dan akhiratnya. Yang saya kendaki itu, jangan di dunia tok, Bu, kalau di akhirat melarang masuk neraka buat apa? Akhirat tok, ya jangan. Kalau dia fit dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Orang Indonesia bisa gemah ripah loh jinawe, gampang sandang pangane, seger kuarasana wae, akeh duwe nok donyane. No akhirat surga tempatnya. Saya di sini selaku Direktur Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat. Jadi yang membawai unit-unit bisnis yang ada di perekonomian, bisnis yang ada di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Nah, sekarang ada 25 bisnis totalnya. Ada tos serba, ada percetakan, ada laundry, ada PT garam tadi, terus ada PT SDL, ada jus mengkudu, ada roti, kantin dan food court, terus ada radio dan TV dan yang lainnya. Sebagian kita kerja sama santri. Jadi santri yang sudah lulus SMA, yang dia biasanya sambil kuliah, mereka biasanya gabung di perekonomian. Jadi sekaligus sebagai lahan untuk latihan berbisnis, latihan belajar bekerja, latihan bersosialisasi, dan latihan memimpin. Jadi kalau Abah itu saya selalu ngikutin filosofinya Abah, bagaimana kita hidup itu harus sukses dunia akhirat. Nah, kita harus pinter dalam ilmu agama dan pinter harus kaya agar bisa membantu orang lain. Jadi bagaimana kita pinter agama tapi kita juga kaya raya. Nah, untuk bisnis kan kita juga harus punya ilmunya. Ilmu kan mulai dari teori, di sekolahan, di mahasiswa diajarkan. Kalau kita nggak bisa praktek, kan juga sama aja sama nol. Nah, di sini memang harus praktek juga. Nah, di pondok sini kita menyediakan lahan, menyediakan oh ini loh ada banyak unit bisnis, kalian bisa gabung kok. Alhamdulillah kalau untuk omset, contoh garam dulu pas 2011 itu garam hanya 100 kilo per hari. Berkembang jadi 1 ton per hari, dan alhamdulillah sekarang jalan 10 ton per hari. Kita lagi meningkatkan tadi ada ini ya, bangunan baru ya. Nah, itu lagi planningnya sih 100 ton per hari. Ya. Distribusinya sampai kemarin sampai ada ke Aceh, Palembang,
bulan kemarin, jadi Palembang itu kontinu tiap bulan minta kirim. Nah, satu bulan biasanya 2 kali, 3 kali kita satu kontainer, dan di beberapa, bukan hanya di Jawa Timur, jadi sudah sampai ke luar pulau, ke Sulawesi dan yang lainnya. Kalau untuk air kita alhamdulillah di Jawa Timur sama lebih banyak di Jawa Timur. Jadi prinsipnya Sunan Derajat kan wenehono. Ada 4 wenehono tekan marang wong kang uto, wenehono mangan wong kang luwe, wenehono busono marang wong kang wudo, wenehono ipan marang wong kang kudanan. Jadi kita hidup itu disuruh ngasih. Jangan sampai minta sesuai dengan wasiatnya Kanjeng Sunan Derajat. Harapannya semakin tambah besar lagi, tambah semuanya tambah sukses lagi. Secara keilmuan tambah, semua santri tambah pinter, tambah akhlaknya semakin baik, tambah soleha, tambah soleh-soleha semuanya. Bisnis juga nanti semakin berkah, semakin besar, semakin bisa bermanfaat buat masyarakat, buat banyak orang. Husnul khotimah. Alhamdulillah, saya mondok ke sini sekitar awal tahun 2014, yaitu saya lulusan SMP Negeri 1 Kanor Bojonegoro. Setelah itu nggak tahu karena paksaan orang tua, jadi saya mondok terpaksa Pak ya. Mungkin kalau pertimbangan orang tua di sini karena sekarang itu zaman yang global, yang bahasanya itu yang semakin berkembang, tentu perkembangan zaman akan mempengaruhi lingkungan juga. Mungkin pendapat orang tua karena kalau dalam pondok pesantren itu terasa aman dan terjamin, dalam artian tidak akan keluar kemana-mana. Dalam artian orang tua itu pasti sudah berpikir, anak saya di pondok pesantren tentu tidak akan lari kemana-mana. Tentu saya akan yakin bahwasanya ketika di dalam pondok pesantren itu akan ada kegiatan baik pagi sampai petang, itu akan diajarkan dalam ilmu agama. Alhamdulillah di pondok sini kalau dikatakan perekonomiannya sangat maju sekali Mbak. Karena tadi banyak sekali aset-aset pondok di mana itu dalam artian membantu santri, termasuk tadi UMKM. Yang dimainin dari sini tentu ya tadi yang pertama kalau dalam hal keagamaan tentu Pak ya. Tapi kalau dalam masalah wirausaha tentu kami diajarkan banyak sekali di sini, karena backgroundnya ada yang di konveksi, ada yang di garam samudra, ada yang di serba. Tentu skill yang dimiliki anak-anak khususnya dalam wirausaha itu banyak ya. Contoh kalau di perekonomian itu diajarkan bagaimana cara kita mensistem atau mengatur waktu baik dari pagi sampai petang. Dan tidak hanya mengaji, tapi untuk berwirausaha. Tentu ketika saya pulang ke rumah, tentu yang dasarnya agama, tapi nanti akan saya poles dengan berwirausaha. Bahasanya nakal-nakali bocah, nakalnya anak itu ketika di dalam pondok pesantren, dia itu bisa akan menjadi baik. Harapan saya ketika lulus dari pondok sini, ya tentu nanti saya akan mencoba mempraktekkan ilmu saya yang pernah saya pelajari di sini, baik dari sisi agama ataupun kemampuan yang saya miliki ketika ke rumah, termasuk dalam masyarakat. Bagi teman-teman ataupun adik-adik yang bahasanya takut untuk mondok ataupun berasa bahwasanya pondok itu jahat, tidak. Karena di dalam pondok pesantren itu dikemas ataupun pembelajarannya sangat baik sekali dalam sisi pembelajaran setiap hari ataupun kebiasaan yang dia jalani itu baik. Ayo mondok pesantrenku keren. Jadi pertama kali saya ke sini itu emang dari keinginan saya sendiri. Dan mengapa kok saya memilih pondok di sini? Alasan terjujur saya karena emang rumah saya lebih dekat dari di sini pondoknya gitu. Lebih dekat, dan juga karena menurut saya pondok di sini itu pondok yang komplit sekali. Dari segi agamanya ada, dari segi keseniannya juga ada, terus kemudian dari segi usahanya juga ada gitu loh. Jadi santri kalau semisal dipondokkan di sini, berarti dia itu sudah dipastikan sudah multi talent seperti itu Mbak. Menurut saya itu bermanfaat sekali, baik sekali untuk santrinya sendiri dan untuk pondoknya sendiri. Karena di sisi lain dari segi pondoknya bisa bermanfaat untuk pembangunan pondok. Terus dari sisi santrinya sendiri, santri itu akan memiliki skill bagaimana untuk berwirausaha. Karena di sini kita juga diajari bagaimana untuk menjadi santri yang entrepreneur seperti itu. Yang saya kangenin itu kebersamaannya Mbak di pesantren.
Karena itu kalau ketika kita pulang aja, ketika liburan itu rasanya sepi banget gitu loh. Nggak ada yang dijak bermain, nggak ada yang dijak belajar bareng gitu, bercandaan bareng seperti itu. Terus mungkin yang dikangenin adalah hal-hal yang sepele, semisal mengantri mandi. Itu hal sepele loh Mbak, tapi ketika kita sudah pulang ke rumah itu hal yang paling dikangenin seperti itu. Harapannya seperti yang Romo Yai katakan, beliau katakan bahwasanya semoga santri-santriku ini bisa menjadi Pak Yai ataupun Bu Nyai, kan seperti itu. Jadi saya juga berharap teman-teman yang sudah lulus dari sini bisa bermanfaat besoknya di masyarakat seperti itu. Oke, buat adik-adik semuanya, teman-teman semuanya, kakak-kakak yang merasa takut untuk mondok ataupun belajar di pesantren, jangan pernah takut, karena sebenarnya belajar di sini tuh seru, asik, banyak temannya, banyak waktu untuk kita belajar menjadi orang yang bermanfaat, kan seperti itu.